kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sepatan Timur, yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum Ibu Tina Sariasuti MPD, Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat sehat walafiat kita semua bisa hadir di sini, yaitu untuk diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah di SMP Negeri 1 Sepatan Timur, yaitu bagian dari tugas saya selaku calon guru penggerak angkatan 9 untuk aksi nyata di modul 1.4. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, diberikan kemudahan dalam melaksanakan pendidikan guru penggerak ini. Salawat beserta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, hingga kita selaku umatnya semoga selalu mendapatkan syafaatul utsman di akhirat kelak nantinya. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, ya ini adalah diseminasi salah satu tugas saya di aksi nyata modul 1.4, yaitu tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Ya, seperti kita ketahui bahwa kita berada di lingkungan sekolah ini memiliki berbagai macam peraturan. Nah, di sini untuk diseminasi ini saya akan sedikit menjelaskan, ya. Sebelum ada peraturan itu juga ada keyakinan dalam menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai tujuan pendidikan supaya anak itu bahagia untuk dirinya, baik untuk dirinya maupun untuk sebagai anggota masyarakat. Kodratnya itu adalah kita kalau sebagai guru ini menyamaratakan kemampuan murid. Tapi kalau di dalam guru penggerak, ya saya sendiri baru tahu bahwa kita sebagai guru itu harus memberikan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Karena apa? Karena murid itu memiliki kodrat yang berbeda-beda. Artinya mereka itu bakat dan minatnya itu berbeda. Ya, kadang kita atau saya juga ini menyamakan dalam pembelajaran. Ya, murid itu harus sama semuanya. Mengerti tidak mengerti harus sama. Kita memberikan pembelajaran yang sama. Tapi kalau di dalam guru penggerak ini diajarkan bahwa menurut filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara itu, tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai kebahagiaan dalam hidupnya, baik sebagai diri sendiri ataupun untuk anggota masyarakat. Jadi kata menuntun ini yang nantinya itu akan memberikan, ya, tugas utama kita sebagai guru itu untuk supaya murid itu memiliki budi pekerti yang baik. Jadi kadang-kadang ya kalau kita juga sebagai guru menuntut, ya, menuntut murid untuk ikut apa yang kita sampaikan. Tapi kalau menurut filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, kita itu harus menuntun, jangan menuntut. Jadi murid yang tidak bisa harus kita tuntun supaya bisa, gitu. Harus disesuaikan dengan karakter, disesuaikan dengan kemampuan, disesuaikan dengan kebutuhan, bakat dan minat murid. Itu menurut filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, ya. Kemudian untuk nilai dan peran guru penggerak. Jadi ini kalau di pendidikan guru penggerak ini itu memiliki nilai dan peran, ya. Yang pertama itu harus selalu berkolaborasi dengan pimpinan, ya, kepala sekolah, karena utama kita di sini adalah tugas utama kita adalah mengajar, tentunya itu ada pimpinan. Jadi harus selalu berkolaborasi dengan pimpinan, kemudian dengan rekan sejawat, kemudian dengan orang tua murid. Kemudian kita harus melakukan
proses pembelajaran secara mandiri. Artinya sebagai guru penggerak itu kita harus memiliki kemampuan diri untuk melakukan pengembangan ya, dengan mengikuti pelatihan-pelatihan, kemudian dengan mengikuti pembelajaran di luar. Jadi secara mandiri kita harus mampu mengembangkan diri kita. Ya, kemudian nilai dan peran guru penggerak itu kita harus melakukan reflektif. Artinya setelah kita melakukan pembelajaran kepada murid, kita harus merefleksi diri kita sejauh mana pembelajaran yang sudah kita sampaikan kepada murid apakah bisa diterima atau tidak. Begitu. Nah, kemudian visi guru penggerak. Pada modul 1.3 ini, jadi sebagai calon guru penggerak kita harus memiliki visi. Artinya kita tugas utamanya adalah di sekolah. Jadi kita harus punya visi, apa tugas kita di sekolah itu, visinya untuk apa. Nah, kebetulan visi yang saya ajukan di modul 1.3 ini untuk di SMP Negeri 1 Sepatan Timur, ya, yaitu mewujudkan karakter peserta didik dengan ya unggul di akademis, kemudian aktif di ekstrakurikuler. Jadi karakter peserta didiknya itu unggul di akademik dan juga aktif di kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian dalam visi guru penggerak ini kita membuat prakarsa perubahan. Nah, dari prakarsa perubahan itu saya buat dari visi guru penggerak, kemudian kita jabarkan dengan prakarsa perubahan, yaitu melalui tahapan bagja. Ya, itu saya buatnya bahwa dengan karakter peserta didik di sini itu, yaitu kita lakukan dengan budaya positif, yaitu sholat duha bersama. Itu prakarsa perubahan yang saya ajukan untuk di visi guru penggerak modul 1.3. Kemudian yang terakhir adalah budaya positif. Nah, ini yang akan saya lakukan di sini, yaitu ada budaya positif untuk diseminasi. Budaya positif itu adalah ya kegiatan yang sudah disepakati bersama ya antara pihak sekolah, antara warga sekolah dan juga murid. Jadi budaya positif di sini itu beberapa, ada tahapan-tahapannya. Yang pertama adalah untuk konsep inti budaya positif itu adalah perubahan paradigma belajar. Ya, mungkin untuk perubahan paradigma belajar ini kita perlu waktu, karena yang sebelumnya seperti kita ketahui bahwa ini adalah teacher center, ya, pembelajaran yang berdasarkan kepada guru. Ya, sama saya juga mungkin sebelumnya pembelajaran selalu bersifatnya yaitu memberikan pembelajaran kepada murid-murid harus mengikuti aturan kita. Tapi ternyata di guru penggerak ini itu, jadi saya baru tahu bahwa di guru penggerak ini sebelum kita memberikan tuntutan kepada murid, ternyata kita harus membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Jadi keyakinan kelas itu dibuat supaya antara murid dengan guru itu, kalau kita ingin memberikan sanksi hukuman, itu ada keyakinan kelas yang sudah disepakati sebelumnya. Contohnya mungkin dalam kita memberikan tugas kepada murid, nah kemudian murid tidak mengerjakan tugas. Kalau kita sudah membuat keyakinan kelas sebelumnya, kalau ya kalian tidak mengerjakan tugas, kita buat kesepakatan bersama yang tidak mengerjakan tugas begini. Nah, kemudian ada yang tidak mengerjakan tugas, itu kita sesuai dengan kesepakatan atau keyakinan kelas yang sebelumnya kita sudah buat. Nah, ini untuk perubahan paradigma belajar. Ya mungkin kemarin juga ya, saya selaku guru, ya kalau memang ada siswa yang tidak mengerjakan tugas, ya udah dikasih hukuman, dikasih sanksi, dan ternyata itu akan menimbulkan rasa tekanan ya kepada murid. Jadi di guru penggerak ini diajarkan bagaimana supaya pembelajaran itu berpihak kepada murid, ya, dan tidak menekan dan menuntut murid. Jadi kita harus membuat kesepakatan, membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Ya, kemudian disiplin positif. Ini untuk disiplin positif ini di lingkungan sekolah kita itu sudah kita laksanakan dengan baik.
Ya, salah satunya untuk disiplin positif itu harus datang tepat waktu di pagi hari, yaitu disambut oleh Bapak Ibu Dewan Guru, kemudian jam 7.15 sudah masuk ke kelas, kemudian disiplin dalam berpakaian. Ya, mudah-mudahan ini selalu konsisten ya untuk murid-muridnya, tidak ada lagi yang tidak seragam. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Ya, nilai-nilai kebajikan ini menyangkut semua dari budaya positif ini. Kemudian kebutuhan dasar manusia, karena kebutuhan dasar manusia itu adalah sangat penting. Jadi kita selaku guru itu harus paham bahwa murid itu memiliki kebutuhan dasar, ya, kebutuhan dasar yang harus kita bimbing, yang harus kita tuntun supaya mereka menjadi individu yang mencapai kebahagiaan baik dunia maupun di akhirat. Kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru, kemudian ini keyakinan kelas. Tadi saya jelaskan bahwa keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan bersama antara guru dengan siswa, yaitu keyakinan kelas. Jadi beda antara peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu sifatnya mengikat, jadi dibuat sepihak oleh kita, ya. Kita sebagai guru membuat peraturan tanpa kesepakatan bersama antara murid, itu kan peraturan. Jadi murid harus taat dengan peraturan yang dibuat, tapi murid tidak tahu peraturannya apa saja. Tapi kalau keyakinan kelas itu, kita membuat peraturan disepakati bersama antara guru dengan murid, ya. Jadi murid juga tahu ini peraturannya. Jadi mereka harus konsekuen dengan apa yang sudah dibuat bersama. Kemudian segitiga restitusi. Nah, ini kalau segitiga restitusi ini adalah penanganan masalah supaya murid mencapai kesuksesan. Jadi kalau dari segitiga restitusi itu, bahwa kita sebagai guru tidak diperbolehkan untuk menghukum siswa. Ya, jadi kalau kita menghukum siswa itu, jadi guru itu berbagai macam tipe. Ada tipe penghukum, tipe manajer, kemudian tipe sahabat, tipe pembuat merasa bersalah. Jadi kalau penghukum itu dalam segitiga restitusi itu, ya itu tidak diperbolehkan kalau tipe penghukum itu, karena contohnya misalkan ada siswa terlambat. Coba di ini. Oh, belum ya, kembali. Oke, kalau segitiga restitusi itu kalau yang datang terlambat, misalkan kita marah-marah, kamu datang terus setiap hari, datang terlambat terus setiap hari, itu kan tipe penghukum, itu memberikan hukuman. Nah, itu tidak diperbolehkan dalam segitiga restitusi. Jadi untuk menangani masalah menggunakan segitiga restitusi itu kita harus menggunakan tipe manajer, artinya memberikan solusi kepada siswa yang telat supaya mereka tidak telat lagi. Nah, ini yang susah untuk diterapkan. Ya, kemarin kita di guru penggerak ini diajarkan bagaimana caranya untuk mengatasi masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi guru diharuskan untuk menjadi posisi sebagai manajer, bukan posisi sebagai penghukum, bukan posisi sebagai pengawas, bukan posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Kalau yang pembuat rasa bersalah, contohnya ada siswa terlambat, kemudian guru mengucapkan, tolonglah bantu ibu, bantu bapak supaya ibu tidak dimarahi oleh pimpinan, tidak dimarahi oleh kepala sekolah gitu. Jadi kamu jangan telat datangnya. Itu adalah tipe yang membuat rasa bersalah. Kalau tipe manajer itu, contohnya kalau ada yang datang siswa telat, kalau kamu datang telat, bagaimana caranya supaya kamu tidak datang telat? Ayo kita bersama-sama, ya, kita buat kesepakatan supaya kamu tidak datang telat. Kalau kamu datang telat lagi, apa hukuman yang pantas buat kamu? Gitu. Jadi ada kesepakatan dibuat bersama, kemudian ada solusinya. Misalkan solusinya apa kalau kamu datang telat? Gitu ya. Gitu. Jadi di guru penggerak ini sebagai guru itu kita harus di posisi manajer, ya, dengan menggunakan segitiga restitusi. Oke, next selanjutnya. Kemudian pembelajaran dengan paradigma baru, ya, itu adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini jadi yang agak sulit karena ini banyak sekali tantangan-tantangan dan hambatan-hambatan yang akan kita hadapi.
ya untuk pembelajaran berdiferensiasi ini. Karena kan ini kita harus untuk berdiferensiasi ini melaksanakan asesmen diagnostik sebelumnya, ya, untuk mengetahui karakter dari murid, untuk mengetahui kemampuan dan kebutuhan murid dalam proses pembelajaran. Nah, untuk pembelajaran dengan paradigma baru ini diterapkan di kurikulum Merdeka. Jadi di guru penggerak ini baru kita belajar ya di modul 2.1 tentang pembelajaran yang berdiferensiasi ini. Jadi artinya guru memberikan pembelajaran disesuaikan dengan karakter, kemampuan, kebutuhan murid, ya, disesuaikan dengan bakat dan minat murid. Jadi artinya kita tidak menyamaratakan semua kemampuan murid. Jadi kita harus tahu. Jadi bukan berarti misalkan begini, dalam satu kelas ada 36 siswa, kemudian ada 3 orang yang sudah menyelesaikan tugas, tetapi sisanya belum, kemudian yang 3 orang itu kita kasih tugas lagi. Bukan seperti itu. Jadi yang saya tangkap kemarin di materi penggerak ini, kalau pembelajaran diferensiasi itu dari awal kita melakukan asesmen diagnostik dan mendiagnostik, kemudian kita mengetahui karakter, kemampuan, dan bakat dan minat siswa, kemudian kita membuat rencana pembelajarannya. Jadi setelah membuat rencana pembelajarannya itu, kemudian kita melaksanakan proses pembelajarannya itu disesuaikan dengan kemampuan dan karakter murid tersebut. Gitu. Jadi bukan berarti kita itu anak yang sudah pintar dikasih tugasnya yang lebih ya sulit. Jadi kita tetap memberikan pembelajaran yang sama, tetapi kita membuat perencanaannya untuk mengelompokkan, ya. Jadi materinya yang sama. Jadi tidak kita esensi materinya itu sama. Jadi esensi materinya tetap sama, tidak beda. Itu. Kalau yang kemarin dari modul 2.1 ini tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian, nah, ini kita sebagai guru. Jadi sebagai guru kita harus melakukan perubahan, karena kalau untuk penggerak itu kan dituntut untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi kita harus mengepalkan tangan, ya. Kemudian kita membuka, ya, wacana tentang paradigma pembelajaran ke depan seperti apa. Ya, supaya ya lanjut. Nah, siapakah yang akan memegang kontrol dalam pembelajaran? Yang memegang kontrol dalam pembelajaran adalah diri kita, ya, guru. Guru yang memegang peranan penting dalam proses pembelajaran. Tetapi dalam guru penggerak, untuk proses pembelajaran ini tetap kita berpusat kepada murid, tapi yang memegang peranan penting itu adalah guru. Ya, bukan berarti pembelajaran yang berdasarkan berdiferensiasi ini disesuaikan dengan kemampuan, karakter, dan kebutuhan siswa itu adalah murid yang berperan, tapi tetap ya yang berperan penting dalam pengontrolan semuanya itu adalah guru. Next, selanjutnya. Ya, lanjut. Nah, miskonsepsi tentang kontrol. Jadi ilusi mengontrol murid. Kemudian ada ilusi sebuah penguatan positif atau hubungan efektif itu ya akan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakternya ini ya. Jadi sebagai guru, nah ini saya juga baru tahu ternyata terlalu memberikan banyak hukuman itu juga tidak bagus. Jadi guru tidak boleh memberikan hukuman ya tanpa ada kesepakatan atau keyakinan kelas terlebih dahulu. Kemudian juga ternyata guru tidak diperbolehkan untuk selalu memberikan reward atau penghargaan gitu. Jadi posisi kita sebagai guru itu harus sebagai manajer, yaitu mengawasi semua karakter siswa dengan membuat sebuah solusi supaya siswa itu menjadi karakter yang memiliki karakter yang baik. Jadi ternyata memberikan hukuman itu tidak boleh, dan juga memberikan penghargaan itu tidak diperbolehkan. Jadi kalau kita memberikan penghargaan terus-menerus itu akan membuat murid ketergantungan. Saya melakukan hal yang positif ini supaya mendapatkan hadiah dari ibu guru, dari bapak guru. Saya akan rajin supaya saya bisa mendapatkan hadiah.
Jadi itu ada rasa ketergantungan. Jadi motivasi intrinsik dari murid itu tidak ada. Ya, karena untuk peran kontrol guru itu adalah menuntun murid supaya memiliki motivasi intrinsik ya untuk melakukan budaya positif, untuk melakukan disiplin positif di sekolah. Jadi kita menghukum itu nanti yang ada menekan kepada kejiwaan murid, itu juga tidak diperbolehkan. Kalau guru pengajar tidak diperbolehkan, karena kalau lama-lama kita menghukum itu nanti mereka akan merasa tertekan, merasa malu ya. Tapi kalau misalkan kita memberikan reward atau penghargaan ya, ini juga mereka akan merasa ketergantungan. Saya akan melakukan disiplin supaya mendapatkan hadiah, saya akan melakukan disiplin supaya saya tidak dihukum. Jadi tidak ada timbul kesadaran dari diri sendiri. Jadi kalau di guru penggerak ini ya ternyata diajarkan seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya ya. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Next. Jadi untuk stimulus respon ya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol ya, untuk intinya untuk stimulus respon itu harus ada motivasi intrinsik dari diri. Ya betul, karena kita kan menyuruh anak, menginginkan anak supaya memiliki karakter yang baik. Tapi kalau dari anak sendiri tidak memiliki motivasi intrinsik, motivasi yang ada pada dirinya, itu ya akan lama prosesnya. Ya, berbeda dengan kita menuntun anak dan anaknya sudah memiliki motivasi intrinsik dari dirinya, itu akan cepat proses menuju ke budaya positifnya itu berjalan dengan baik. Tapi kalau tidak ada motivasi intrinsik atau motivasi yang ada dalam diri si anak itu akan sulit terlaksana. Mungkin seperti contoh untuk lingkungan kita menerapkan yang awalnya itu sholat duha bersama, ya sholat duha bersama kita terapkan karena tidak ada motivasi intrinsik ya dari anaknya, motivasi dari diri sendiri si anak itu awalnya kan sulit ya. Tapi lambat laun ya sekarang mudah-mudahan akan terus terlaksana dengan baik. Ya next. Nah untuk disiplin, jadi disiplin positif ini salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi ini kita menerapkan disiplin ya tanpa kita menerapkan hukuman. Bagaimana caranya? Itu tadi dengan kita diupayakan dengan menggunakan segitiga restitusi. Posisi kita bukan sebagai penghukum, posisi kita bukan sebagai pengawas, posisi kita bukan sebagai pembuat rasa bersalah, tapi posisi kita sebagai manajer. Ya, next. Kemudian untuk tadi kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia itu adalah kesenangan, kemudian bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan dan kebebasan. Nah ini yang harus kita ketahui sebagai guru, bahwa murid juga sama, mereka itu memiliki kebutuhan dasar yang harus kita ketahui. Ya, mereka ada rasa kesenangan. Contohnya dengan disiplin positif, mereka tidak berdisiplin, ada rasa senang, tapi tetap kita harus memberikan arahan, memberikan tuntunan bahwa walaupun mereka senang, kesenangan yang mereka lakukan itu tidak sesuai dengan budaya positif yang sudah kita terapkan. Nah ini posisi kita di sini harus sebagai manajer, jadi tidak boleh sebagai penghukum. Next lanjut. Ya, motivasi perilaku manusia yang tadi saya jelaskan itu ada motivasi intrinsik, ada motivasi ekstrinsik. Nah kalau motivasi ekstrinsik itu motivasi yang dari luar, ya ini kebanyakan dimiliki oleh anak-anak usia remaja untuk melakukan budaya positif di lingkungan sekolah. Itu mereka terbawa oleh pergaulan. Ya karakter mereka awalnya sudah bagus di lingkungan rumahnya nih ya. Tetapi ketika mereka datang dengan lingkungan yang berbagai macam karakter,
akhirnya motivasi intrinsik yang ada pada diri anak itu kalah oleh motivasi ekstrinsik dari pengaruh lingkungan yang ada. Akhirnya ketika kita menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah, motivasi yang ada pada diri sendiri mereka itu tidak bisa digunakan dengan baik, malah mereka mengikuti karakter lingkungan yang ada, yang motivasi eksistensinya ini yang bisa menguasai semua motivasi intriksi anak. Begitu. Mungkin sebagai contoh, kalau misalkan tadinya di si anaknya baik-baik, tetapi ketika berkumpul dengan semua anak yang memiliki karakter yang tidak baik, anak yang tadinya baik ini lambat laun motivasi intriksinya ini akan berkurang, ya. Jadi akan terpengaruh oleh karakter yang tidak baik. Ini, jadi ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Ya, 5 posisi kontrol guru. Tadi ya, yang pertama hukum. Ya, kita selalu kalau untuk menerapkan budaya positif, posisi kita ada di mana? Ya, ternyata kalau sebagai penghukum nggak boleh. Boleh kita melaksanakan penghukum, ya, tapi harus dengan kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama yang seperti apa? Jadi ada keyakinan kelas antara murid dengan guru. Nah, di situ kita bisa melakukan, ya, posisi kita sebagai penghukum, tapi harus ada kesepakatan bersama, ya. Kemudian membuat rasa bersalah, kemudian teman, manajer, dan pemantau. Nah, di guru penggerak ini guru diharuskan menjadi manajer. Jadi posisinya itu susah, karena kalau manajer itu kita kadang kalau ini jadi murid salah itu kita tidak langsung menghukumnya, tapi kita ajak ngobrol dulu. Kenapa kamu telat? Memang tidak ada yang membangunkan kamu. Kenapa kamu begadang? Apa yang kamu kerjakan sehingga kamu begadang? Itu kan posisi manajer. Sekarang kamu telat. Hukuman apa yang pantas buat kamu supaya kamu nanti tidak mengulangi lagi? Jadi itu ada rasa untuk memberikan solusinya. Itu. Jadi posisi kita sebagai manajer, yaitu untuk di guru penggerak, ini harus menjadi posisi manajer. Next. Ya, untuk penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, ini kalau untuk sebagai teman, ya. Misalkan ada yang datang telat, jadi ini contoh kalimatnya. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak atau bantu ibu ya. Sekali ini. Lain kali jangan diulangi ya. Ini posisi teman. Ini juga kalau di guru penggerak tidak boleh dilakukan. Karena ini akan membuat siswa itu tidak merasa dituntut, tapi merasa siswa itu nanti tidak menghargai guru. Gitu. Kemudian posisi pemantau. Kamu sudah melanggar aturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atributnya dan jangan ulangi lagi ya. Ya, ini posisi ini juga tidak bagus. Ya, jadi tidak boleh diterapkan sebagai pemantau kalau di guru penggerak itu. Jadi mudah-mudahan juga mungkin di sini juga kita tidak bisa menerapkannya ya. Ya. Nah, ini posisi manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini kalau di guru penggerak itu dianjurkan kita harus memiliki posisi ini. Memang sulit ya kita menerapkannya. Kan harus ngajak ngobrol dulu, lama ya, harus membuat kesepakatan dulu, mencari solusi dulu. Tapi itu dengan segitiga restitusi itu jadi yang tadinya murid itu merasa mereka itu takut ya. Dengan kita posisi manajer ini akhirnya mereka paham, oh iya Pak, besok ya kalau saya telat silakan hukum saya dengan jemur di lapangan. Jadi kan itu hukumannya itu keluar dari timbul dari dirinya sendiri, jadi bukan dari kita. Itu berarti kan ada kesepakatan. Ya, itu jadi ada solusi, yang solusinya itu kita bangun tapi yang murid juga ya solusinya itu diterima.
Ya, ini posisi kontrol. Apakah saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini posisi ini adalah posisi yang merasa bersalah. Ya, kecewa. Ya, misalkan ada yang telat, kita merasa kecewa. Kemudian yang muridnya jawab, jadi ada merasa bersalah. Kenapa ibu kecewa dengan saya? Karena kamu sudah mengecewakan ibu. Nanti kalau kamu telat lagi, ibu akan dimarahi oleh pimpinan. Jadi itu membuat rasa bersalah. Ya. Kemudian next, nah ini keyakinan kelas. Ya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ya, jadi kalau keyakinan kelas, ya, dia ini disepakati semua oleh warga sekolah. Ya, kalau kita buat keyakinan kelas dalam kelas disepakati semua oleh murid dan juga guru. Tapi kalau peraturan itu hanya disepakati sepihak. Kita buat peraturan. Apakah kita menawarkan peraturan itu kepada murid dan disepakati bersama? Tapi kan kita kadang-kadang yang membuat peraturan itu menurut kita saja. Murid itu ada yang menyetujuinya, ada yang tidak. Ternyata kalau di guru penggerak itu, jadi kita harus membuat keyakinan kelas dulu sebelum membuat peraturan kelas. Jadi dari keyakinan kelas itu yang disepakati, kemudian buatlah peraturannya. Jadi biar nanti kita memberikan hukuman itu sesuai dengan keyakinan kelas yang disepakati bersama. Itu. Jadi kalau misalnya tidak mengerjakan PR, keyakinan kelasnya apa? Ya, misalkan kamu kerjakan halaman berikutnya. Kalau kamu tidak mengerjakan PR lagi, kamu harus begini. Jadi keyakinan kelas diketahui oleh semua murid, dan murid itu memberikan juga solusinya. Itu baru nanti timbul peraturan. Tapi kalau peraturan kelas saja itu tanpa ada kesepakatan bersama. Itu jadi kalau di guru penggerak itu tidak boleh melakukan peraturan kelas secara sepihak. Jadi harus membuat keyakinan kelas. Ya, masih lagi-lagi kita kembali kepada murid, ya, yang artinya student center. Ya, next. Nah tadi ya, selanjutnya segitiga restitusi. Jadi kalau untuk segitiga restitusi itu kita menanyakan keyakinan, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian kita menstabilkan identitas. Jadi segitiga restitusi itu dialog. Kita ada yang telah kita ajak ngobrol, kita ajak dialog untuk memecahkan masalah bersama, supaya anak ini menjadi bertanggung jawab dengan kesalahannya. Ya, next. Menstabilkan identitas, ya, ini bagian dari segitiga restitusi. Ya, itu bagian dari segitiga restitusi ketika kita mewawancarai murid yang bermasalah. Ya, next, Pak Heru. Ini validasi tindakan yang salah, bagian dari segitiga restitusi. Nih, ya, menanyakan keyakinan. Ini adalah akhir dari segitiga restitusi. Jadi menanyakan keyakinan ini artinya hukuman yang pantas untuk kamu melakukan kesalahan itu apa? Ya, kamu datang telat. Hukuman yang pantas apa? Jadi bukan kita yang udah kamu lari, udah kamu ini, tidak. Jadi kita tanya dulu. Guru penggerak itu diharuskan seperti itu. Jadi kita harus melakukan segitiga restitusi. Ya, next slide. Ya, mungkin ya Bapak Ibu guru, Ibu kepala sekolah dan lokasi guru, ini sedikit materi tentang budaya positif ya untuk modul 1.4 di guru penggerak. Mudah-mudahan untuk penerapan budaya positif di SMP Negeri 1 Sepatan Timur ini dapat berjalan dengan lancar. Ya, soalnya banyak sekali kegiatan atau budaya positif yang sudah kita laksanakan, dan tentunya ini mudah-mudahan diterapkan semuanya, yang dilaksanakan semuanya oleh murid-murid di SMP Negeri 1 Sepatan Timur ini.
Ya, terima kasih. Ya, mungkin terakhir ya Bu Yana, kita akan untuk supaya semangat lagi kita pinguin Bu Yana, tepuk pinguin. Ya, ya tetap duduk. Ya, terima kasih itulah ice breaking ya untuk pembelajaran. Terima kasih. Ya, kurang lebihnya mohon maaf, mungkin tidak ada sesi tanya jawab ya untuk guru. Ya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu dan guru semuanya. Bila itu kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.